Hidup yang sedang kita nikmati dan jalani ini adalah sebuah berkat yang tiada terhingga yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, hidup yang sangat bernilai ini akan tambah bernilai lagi jika kita menikmatinya sesuai dengan cara Tuhan. Jika kita tidak jalani dengan cara Tuhan, maka hidup ini akan penuh dengan prahara yang tidak menyenangkan. Jadi apa gunanya kita hidup di dunia ini kalau hidup yang kita jalani di keseharian kita penuh dengan prahara yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tidak lagi terlalu berorientasi kepada sorga, karena khotbah itu harus ada keseimbangan. Katakan amin. Karena kita sedang ada di dalam kesementaraan dunia ini, kita di dalam kefanaan dunia ini, maka kita harus menikmatinya dengan cara Tuhan, sehingga kalau kita menikmatinya dengan cara Tuhan, maka dunia ini sebenarnya mengindahkan. Katakan amin. Karena ada satu nas di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam Yesaya pasal 48 ayat 18 sebagai nas bacaan kita dan yang akan saya bagikan kepada kita hari ini, yang bunyinya demikian: sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah kering. Luar biasa kan? Ayat ini indah. Saya ulangi sekali lagi. Sekiranya engkau, saya dan saudara, memperhatikan perintah-perintahku, kurung hidup dalam caraku, hidup dengan caraku, kata Tuhan, karena kamu melakukan perintahku, maka damai sejahtera kita akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan kita akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah. Jadi renungan hari ini saya beri tema hidup damai, sejahtera, dan bahagia. Karena inilah dambaan setiap insan yang ada di dalam kolong langit. Mungkin kita berkata kita boleh punya segala-galanya. Kita mungkin sudah sukses dalam pencapaian apa yang kita golkan. Tetapi jika tidak ada damai sejahtera dan kebahagiaan, semua pencapaian kita itu bisa menjadi prahara bagi kehidupan kita. Itu sebabnya penting kita harus memiliki damai sejahtera dan bahagia. Sebab tujuan kita berusaha, tujuan kita bekerja, tujuan kita melakukan banyak hal untuk mencapai apa yang menjadi keinginan atau harapan kita, supaya kita bisa damai dan bahagia. Tetapi fakta menunjukkan ada banyak orang yang telah sukses dalam pencapaiannya. Dia sudah memiliki gelar pendidikan yang cukup prestisius, dia punya usaha yang mumpuni dan sukses dan berhasil, namanya terkenal, dia dihormati dan segala, tetapi dia merasakan ada kehampaan, ada ruang kosong di dalam diri. Kalau kita menjalani hidup ini, ada ruang kosong, ada ruang hampa dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, berarti kita sedang dalam prahara kehidupan. Untuk kita bisa menikmati hidup damai, sejahtera, dan bahagia tadi, maka pertama kita harus membebaskan diri kita
dari kebencian, dendam, dan sakit. Yang Alkitab membahasakan sebagai kepahitan. Efesus pasal 4 ayat 31 berkata, segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Karena jika ada kebencian, masih ada dendam, sakit hati, itulah sinonim daripada kejahatan yang harus kita singkirkan jauh-jauh dari hidup kita. Sebab bagaimana kita bisa menikmati damai, sejahtera, dan bahagia kalau kepahitan bercokol di dalam hati, pikiran, dan jiwa kita. Karena dengan adanya kepahitan yang bercokol di dalam benak kita, itu seperti kanker yang sedang menggerogoti kesehatan kita. Itu sebabnya kita harus menjauhkan diri dari kebencian ini, baik yang bercokol di pikiran kita, hati kita, jiwa kita, batin kita, harus kita buang. Yang setuju katakan amin. Saya mau tanya, masih adakah di antara kita hari ini yang masih berkutat dengan rasa sakit hati? Rasa benci, rasa dendam, apalagi iri. Kalau masih ada, Tuhan baik kepada kita hari ini. Dia ingatkan kita, mari itu kita buang semua. Katakan amin. Yang kedua, kita harus membebaskan pikiran kita dari rasa kekhawatiran yang berlebihan. Bukan berarti khawatir itu tidak boleh. Dosa, saya juga kadang-kadang ada rasa khawatir. Contohnya, saya ini lagi masalah mata. Ketika saya berjalan pakai kendaraan roda 2, roda 4, ada rasa kekhawatiran. Tapi Tuhan, aku khawatir Tuhan karena mata aku ini sudah sangat tidak normal. Tapi aku masih coba mengemudi kendaraan. Tolong Tuhan, kuasai aku sepenuhnya supaya aku fokus dan bisa mengendalikan diri dengan keterbatasan penglihatan saya. Akhirnya Tuhan kasih saya rasa ketenangan dan kepercayaan diri, maka saya berani pergi ke Ngabang sendiri, pergi ke Bayan sendiri, pergi ke kebun sendiri pakai mobil. Padahal saudara-saudara, bila berpapasan dengan kendaraan yang warna gelap, tiba-tiba ada kendaraan gelap, tiba-tiba ada di depan kita. Tetapi karena saya sudah menyerahkan rasa khawatir saya ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan mengingatkan saya, kamu tetap percaya diri, namun jangan tidak fokus. Itu saja. Jadi kita harus bebas dari segala kekhawatiran yang berlebihan. Kan banyak orang yang khawatirnya luar biasa. Seperti kemarin kami di gereja Tanjung, kami lagi ada acara di Kolombo, dikasih tahu cepat datang, kami sedang menunggu nih. Ada teman-teman komunitas termasuk Pak Gembala gereja yang di Tanjung itu, Pak Pendeta Pedi Saruma. Mereka memasukkan saya ke daftar list untuk pun anjing. Padahal saya tidak terlalu suka lagi bukan anjing. Tapi karena demi teman, udahlah, oke lah. Pada saya sudah berusaha mengelak. Kami lagi di Kolombo nih, ada acara. Enggak, kami tunggu katanya. Oke lah, demi teman saya mengiyakan saja. Sampai di sana ada seorang teman kita, Pak Menteri di sini ya. Dia barusan habis pasang kateter. Tahu kateter? Ring jantung. Lalu dia saya duduk dekat beliau, dia ngomong, aku nih Pak, sama stres katanya. Loh, kenapa stres? Kan sudah sehat, saya bilang. Memang jantungku sehat, tapi ini loh katanya, semacam syarat yang menuju ke jantungnya itu yang bermasalah, mengalami penyumbatan, maka dipasang ring, dipasang kateter. Saya bilang, kalau Anda terus stres, berarti Anda berkhawatir yang berlebihan terhadap kondisi Anda. Itu tidak baik, saya bilang gitu. Justru Anda harus menenangkan diri dan berserah kepada Tuhan. Saya katakan begini. Bila Anda terus khawatir yang berlebihan, maka itu akan terjadi. Itu yang akan menggerogoti kesehatan. Saya nasihat. Untuk kita dapat menikmati damai sejahtera dan bahagia, maka
Yang kedua, kita harus bebas dari segala kekhawatiran yang berlebihan. Karena Alkitab mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dan siapakah yang di antara kamu yang khawatir dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya di sini, bila kekhawatiran menyelimuti hidup kita tidak akan lebih baik selangkah pun, sejengkal pun. Sehasta itu kan hanya 45 cm sudah sehasta. Kurang lebih setengah meter. Bedanya kurang 5 cm saja. Jadi Alkitab mengatakan jika orang itu khawatir yang berlebihan, hidupnya akan stagnan, hidupnya tidak akan lebih baik, hidupnya tidak akan lebih maju. Karena itu kita harus membebaskan pikiran kita dari rasa kekhawatiran yang berlebihan. Jika ada pikiran khawatir datang menerpa kita, ingat firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 kalau tidak salah saya. Maka Tuhan akan memelihara engkau. Itu janji Tuhan. Makanya Tuhan katakan jangan khawatir. Khawatir yang berlebihan maksudnya. Karena aku akan memelihara engkau. Bila engkau tak mempercayakan hidupmu kepada aku, kata Tuhan. Halo? Hari ini ada yang masih khawatir? Khawatir masa depannya, khawatir tentang yang masih jomblo, khawatir bagaimana nanti aku dapat pasangan. Apakah pasangan yang sedang mimpikan, yang sedang harapkan sesuai dengan tipe saya. Sesuai dengan tipe saya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah hari ini kita menjadi pribadi yang benar-benar membebaskan diri dari kekhawatiran yang baik. Berserahlah kepada Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, aku akan memelihara. Saya berharap jemaat GBI Horsoso yang walaupun kecil tetapi mungil ini adalah orang-orang yang telah menikmati hidup bahagia, damai dan sejahtera. Amin. Haleluya. Karena jika kita sudah menikmati itu, kita sedang menikmati suasana surga di bumi. Adalah bohong kalau kita percaya kepada Yesus, kita menafikan, bisakah Tuhan aku menikmati surgamu? Saudara, surga tidak harus kita nikmati tunggu kita mati. Tapi surga akan sedang kita nikmati ketika kita masih ada di dalam dunia ini. Dengan cara apa? Dengan cara hidup yang sesuai dengan cara Tuhan. Haleluya. Salah satunya tadi adalah tidak memiliki rasa kekhawatiran yang berlebihan. Serahkan apa yang menjadi pergumulan kita, serahkan kepada Tuhan. Aku ini milikmu Tuhan. Engkau yang bertanggung jawab akan keberlangsungan hidupku. Aku percayakan hidupku kepadamu. Namun penyerahan kita ini harus disertai dengan tindakan kita untuk kita melakukan sesuatu. Haleluya. Kemudian langkah yang ketiga, untuk kita dapat menikmati hidup damai, sejahtera dan bahagia, maka kita harus hidup sederhana dan sejuk. Karena apa? Prahara kehidupan. Hidup ini menjadi berat, hidup ini menjadi tidak nyaman. Karena gaya hidup kita yang menyesuaikan diri dengan pola hidup dunia. Contohnya, kita bergaya ingin dinilai orang kaya. Walaupun dengan cara menumpuk utang banyak-banyak. Ya. Kan banyak orang nih kaya manipulasi supaya dia mendapatkan pengakuan dunia. Untuk apa kita mendapatkan pengakuan dunia kalau kita kehilangan damai sejahtera? Untuk apa?
Bukan berarti kita tidak boleh memiliki segalanya. Kalau pencapaian kita, kalau kita sudah oke, sudah mampu secara finansial, tidak apa-apa. Memang harus kita nikmati. Amin. Tetapi jika belum, ya, gaya hidup, kata orang gaya hidup segede gajah, passive income kita segede pelanduk. Jelaslah. Ya. Membuat hidup ini akan menjadi tidak nyaman. Karena itu kita harus hidup sederhana dan secukupnya. Bila kita mau hidup damai, sejahtera dan bahagia tadi. Lukas pasal 3 ayat 14 berkata, Yesus menjawab beberapa prajurit yang bertanya kepada dia. Dan kami, apa yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes Pembaptis kepada mereka, janganlah merampas dan jangan memeras, cukuplah dirimu dengan gaji. Ibrani pasal 13 ayat 5 berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Tuhan telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Haleluya. 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 Hidup sederhana dan secukupnya. Haleluya. Artinya kita mengucap syukur akan keberadaan kita, pencapaian kita yang sekarang. Seberapapun yang Tuhan masih sedang percayakan kepada kita, kita katakan, Tuhan terima kasih untuk apa yang Engkau percayakan kepada kita. Beri aku kemampuan manajemen Tuhan, agar aku dapat memanage kepercayaanmu ini, supaya aku bisa mencukupkan kebutuhan hari-hariku dengan ini. Kan demikian, saudara. Ya. Demikian. Ya. Saya teringat selalu saya mendapatkan inspirasi. Ada di antara kita di sini dari etnis Tionghoa yang dari Teochew, orang Teochew. Ya. Saya sering dengar cerita, apakah benar atau tidak. Ini ceritanya Pak Aban ya, tapi saya pikir benar. Seorang Teochew kalau dia memulai hidupnya, mau mengembangkan usahanya, saudara, dia sungguh-sungguh melakukan tindakan super hemat, kencangkan ikat pinggang. Telur asin itu dia makan pakai sumpit, cuma dicocok aja, ya, tidak diambil telur, cuma rasa asinnya saja, saudara. Ya, selagi hidup masih pas-pasan dia kencangkan ikat pinggang, ya kan? Tiap makan dengan telur asin, ya, tusukkan sumpitnya. Setelah dia cium nasi, tusukkan sumpitnya, masukkan ke mulut. Ada sedikit rasa telur asin, makan sampai habis satu mangkuk nasi. Ya. Tetapi ketika dia sudah sukses, usahanya berkembang, dia boleh makan sepuasnya, saudara. Prinsip beda dengan orang yang gaya hidup, yang dibebani oleh gaya hidup. Biar berhutang. Ya kan? Biar berhutang, saudara ya. Biar berhutang. Yang penting aku kelihatan dilihat oleh orang berat. Ini hati-hati. Ini hati-hati. Kami seringkali dibanding-bandingkan dengan teman-teman lain. Dari dulu saya sering dibandingkan oleh teman-teman lain. Sampai saya dibandingkan dengan satu teman. Tuh katanya, temanmu saya bisa itu dan ini. Saya bilang, biarkan saya. Aku bukan dia dan dia bukan aku. Lalu apa yang terjadi? Teman yang dibanding-bandingkan dengan saya tadi, hidupnya tidak lebih baik daripada saya. Sampai-sampai kalau kita teman mengatakan, kita masuk, kita dekatlah dengan seorang pejabat di satu kabupaten Sanggau. Sampai dia bilang, abang kan udah jadi hamba Tuhan, perlu sedikit bergaya, ganti mobil, nanti aku bantu, katanya. Wah, bantu? Saya pikir bantu bayar. Ya kan? Bantu bayar. Bantu nyari, katanya. Kalau bantu nyari, aku juga bisa nyari. Ya kan? Nanti
saya bantu abang cari di Jakarta. Ini saya punya Pajero, ini saya punya Ford, saya di Jakarta. Harganya cuma 200-an lebih. Nggak cash bang, kata nggak cash. Bisa bayar cicilan. Saya bilang, Pak Ketua, saya bilang, Pak, andai kata, saya pakai kata andai kata saya mampu, kami mampu beli Fortune atau beli Pajero dengan kondisi sekarang, kami tidak mampu biaya operasional. Kan begitu ya? Kami mungkin tidak mampu bayar pajaknya. Kami mungkin tidak mampu membiayai untuk perawatannya. Untuk apa? Saya bilang, jatah hidup anak istri kita dikasih ke barang hanya untuk tampilan sesaat. Saya katakan maaf, tidak bisa. Cukuplah kami dengan kereta tua saja. Yang penting tidak kehujanan, tidak ketenangan. Itu sudah lebih daripada cukup. Andai kata Tuhan berkehendak nanti kami diberkati lebih besar, apa salahnya? Tapi untuk kondisi sekarang, saya katakan belum. Terima kasih buat kebahagiaan hatinya yang sudah menawarkan jasanya kepada saya. Saya katakan demikian. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih, mari kita sebagai orang Kristen jangan terintimidasi dengan gaya hidup dunia. Ya, kalau kita ikut-ikutan gaya hidup dunia tidak sesuai dengan kemampuan atau keberadaan kita, maka akan tercipta prahara kehidupan. Ya, karena itu hati-hati. Ya. Coba kalau hidup tidak punya hutang, enak nggak? Enak. Tidur, mau bangun pagi, mau bangun jam 9, nggak masalah misalnya ya. Bukan berarti kita tidur suka-sukanya tidur gitu. Nah, ya. Karena dunia memang sudah edan, bukan berarti berutang atau pinjam di bank tidak boleh. Tapi jika kita pinjam di bank, tujuannya adalah bukan untuk gaya hidup, tetapi untuk menunjang, untuk investasi yang bernilai tinggi. Ya, haleluya, haleluya, haleluya. Mari untuk langkah yang ketiga ini harus kita perhatikan. Hiduplah sederhana dan secukupnya. Bila kita mau menikmati hidup damai, sejahtera, dan bahagia. Lalu kita lihat yang terakhir, saudara, dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 35 bagian. Apa itu? Yaitu memiliki sifat rela memberi. Saya telah membaca banyak artikel, bahkan kesaksian orang-orang, apakah dia seorang pejabat, seorang pengusaha, pelaku bisnis, bila mereka melakukan banyak aksi sosial, terlepas agamanya apakah dia agama Konghucu, agama Buddha, Hindu, Islam, apalagi Kristen, jika mereka ringan tangan untuk memberi, mereka murah rezeki. Karena Alkitab mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Pendeta senior saya yang ada pelayanan di Kabupaten Landak, dia punya gereja. Yang membangun gereja itu bukan yayasan Kristen, bukan sinode gereja, tetapi ada seorang pengusaha Konghucu dari Pontianak membangun gerejanya. Jadi sudah. Dan sekalipun dia tidak percaya Tuhan, tapi dia diberkati dan usahanya. Ya. Kan dia gitu. Terlepas dari selamat atau tidak dia, tapi dia diberkati karena jadi Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ya. Jadi mari kita harus menjadi pribadi yang murah hati, rela memberi, karena adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya sekalipun kadang-kadang saya lihat hal keuangan. Pernah ada seorang bapak yang sudah meninggal sekarang. Saya lagi di kebun, lagi kerja di kebun, dia telepon, Pak, katanya
Ada apa? Ada nih Pak. Aku minta tolong. Aduh Pak, lagi di kebun saya nih, sore baru pulang, enggak apa-apa. Nanti saya tunggu katanya. Ya, akhirnya sore saya pulang dia tunggu di depan. Ada Pak, uang di tangan tidak ada. Akhirnya saya pergi ke ATM tarik, dia cuma minta 200.000. Saya kasih sudah. Saya pinjamkan, nanti Pak nunggu ada Pak Sano yang bayar jasa saya akan ganti Pak. Tenang aja Pak. Lalu tidak lama dia sakit, saudara. Dia sakit, meninggal. Apakah saya harus lagi kasih tahu sama keluarga? Tidak. Saya bilang sama ibu, kita ikhlaskan uang dapur itu. Jangan ceritakan kepada anggota keluarga. Karena kita percaya adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.